Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang laju reaksi bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 1. Di dalam suatu ruangan tertutup bervolume 5 liter, direaksikan 10 mol gas N2 dan 10 mol gas O2. Menurut reaksi, N2 ditambah 3O2 menghasilkan 2NO3. Setelah reaksi berlangsung 2 detik, sebanyak 20% gas N2 bereaksi. Tentukan A. Laju reaksi berkurangnya gas N2. B. Laju reaksi berkurangnya gas O2. C. Laju reaksi bertambahnya gas NO3. Perhatikan reaksi N2 ditambah 3O2 menghasilkan 2NO3. Mula-mula N2 10 mol dan O2 10 mol, serta NO3 belum terbentuk. Ingat, pada keadaan setimbang, untuk reaksi dikurangi dan hasil reaksi ditambah. Perbandingan koefisien hanya boleh dipakai pada bereaksi atau B. Nah, pada soal, setelah 2 detik, sebanyak 20% gas N2 bereaksi. Artinya, gas N2 yang bereaksi sama dengan 20% kali 10 mol, sama dengan 0,2 kali 10 mol, sama dengan 2 mol. Jadi, pada bereaksi gas N2 sebanyak 2 mol. Selanjutnya, O2 dan NO3 pada bereaksi atau B dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Ingat, caranya koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Sehingga pada O2, 3/1 kali 2 sama dengan 6 mol. Pada NO3, 2/1 kali 2 sama dengan 4 mol. Setelah itu, disetimbang atau S, pada N2, 10 min 2 sama dengan 8 mol. Pada O2, 10 min 6 sama dengan 4 mol. Pada NO3, 0 plus 4 sama dengan 4 mol. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume dengan volume dalam liter. Pada soal, volume diketahui 5 liter. Jadi, langsung saja A. Laju reaksi berkurangnya gas N2 sama dengan delta konsentrasi N2 per delta T, sama dengan 8 min 10 per 5 per 2, sama dengan min 2 per 5 kali 2, sama dengan min 0,2 M per S. B. Laju reaksi berkurangnya gas O2 sama dengan delta konsentrasi O2 per delta T, sama dengan 4 min 10 per 5 per 2, sama dengan min 6 per 5 kali 2, sama dengan min 0,6 M per S. C. Laju reaksi bertambahnya gas NO3 sama dengan delta konsentrasi NO3 per delta T, sama dengan 4 min 0 per 5 per 2, sama dengan plus 4 per 5 kali 2, sama dengan plus 0,4 M per S. Nah, selain cara di atas, ada cara singkat untuk mengerjakan soal tersebut, yaitu untuk mencari delta konsentrasi, langsung lihat mol pada bereaksi atau B. Setelah V salah satu senyawa ketemu, cari V senyawa lain dengan perbandingan koefisien.
Pada reaksi atau sebelah kiri, laju reaksi selalu bertanda negatif yang artinya berkurang, dan pada hasil reaksi atau sebelah kanan, laju reaksinya selalu bertanda positif yang artinya bertambah. Jadi, pada soal di atas, untuk mencari delta konsentrasi N2, langsung saja melihat jumlah mol N2 pada bereaksi, yaitu 2 mol. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume dengan volume dalam liter. Pada soal, volumenya 5 liter. Jadi, langsung saja Vn2 sama dengan min delta konsentrasi N2 per delta T. Sama dengan min 2 per 5 per 2. Sama dengan min 0,2 M per S. Setelah Vn2 ketemu, VO2 dan VNO3 dapat dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien. VO2 sama dengan min 3 per 1 kali 0,2 sama dengan min 0,6 M per S. VNO3 sama dengan plus 2 per 1 kali 0,2 sama dengan plus 0,4 M per S. Hasilnya sama ya. Soal nomor 2. Di dalam suatu ruangan tertutup bervolume 3 liter, 8 mol gas N2O4 terurai sehingga menjadi gas NO dan O2. Menurut reaksi, N2O4 menjadi 2NO ditambah O2. Setelah reaksi berlangsung 5 detik, terbentuk 6 mol gas NO. Tentukan A. Laju reaksi berkurangnya gas N2O4. B. Laju reaksi bertambahnya gas NO. C. Laju reaksi bertambahnya gas O2. Perhatikan reaksi N2O4 menjadi 2NO ditambah O2. Mula-mula N2O4 8 mol. NO dan O2 belum terbentuk. Ingat, pada keadaan setimbang, untuk reaksi dikurangi dan hasil reaksi ditambah. Perbandingan koefisien hanya boleh dipakai pada bereaksi atau B. Nah, pada soal, setelah 5 detik, terbentuk 6 mol gas NO. Jadi, pada setimbang ada gas NO sebanyak 6 mol. Karena mula-mula gas NO tidak ada, dan pada setimbang ada 6 mol, maka gas NO di bereaksi atau B jumlahnya 6 mol. Selanjutnya, N2O4 dan O2 pada bereaksi atau B dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Ingat, caranya koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Sehingga pada N2O4 1 per 2 kali 6 sama dengan 3 mol. Pada O2 1 per 2 kali 6 sama dengan 3 mol. Setelah itu, disetimbang atau S, pada N2O4, 8 min 3 sama dengan 5 mol, pada O2, 0 plus 3 sama dengan 3 mol. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume dengan volume dalam liter. Pada soal, volume diketahui 3 liter. Jadi, langsung saja A. Laju reaksi berkurangnya gas N2O4 sama dengan delta konsentrasi N2O4 per delta T. Sama dengan 5 min 8 per 3 per 5. Sama dengan min 1 per 5. Sama dengan min 0,2 M per S. B. Laju reaksi bertambahnya gas NO sama dengan delta konsentrasi NO
per delta T sama dengan 6 min 0 per 3 per 5 sama dengan plus 2 per 5 sama dengan plus 0,4 M per S. C. Laju reaksi bertambahnya gas O2 sama dengan delta konsentrasi O2 per delta T sama dengan 3 min 0 per 3 per 5 sama dengan plus 1 per 5 sama dengan plus 0,2 M per S. Atau dengan menggunakan cara singkat, untuk mencari delta N2O4, langsung saja melihat jumlah mol N2O4 pada bereaksi, yaitu 3 mol. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume dengan volume dalam liter. Pada soal, volumenya 3 liter. Jadi, langsung saja V N2O4 sama dengan min delta konsentrasi N2O4 per delta T sama dengan min 3 per 3 per 5 sama dengan min 0,2 M per S. Setelah VN2O4 ketemu, VNO dan VO2 dapat dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien. VNO sama dengan plus 2 per 1 kali 0,2 sama dengan plus 0,4 M per S. VO2 sama dengan plus 1 per 1 kali 0,2 sama dengan plus 0,2 M per S. Hasilnya sama ya. Soal nomor 3. Dari suatu percobaan disimpulkan setiap kenaikan 20 derajat Celcius, laju reaksi meningkat 2 kali semula. Berapakah laju reaksi pada suhu 18 derajat Celcius? Jika pada suhu 78 derajat Celcius, laju reaksinya 56 M per S. Hati-hati, pada soal ini, laju reaksi yang ditanyakan pada suhu rendah. Jadi, yang ditanyakan adalah V1. V2 sama dengan 56 M per S. Delta T sama dengan 78 derajat Celcius min 18 derajat Celcius. Sama dengan 60 derajat Celcius. Vx sama dengan 2, Tx sama dengan 20 derajat Celcius. V2 sama dengan Vx pangkat delta T per Tx kali V1. 56 sama dengan 2 pangkat 60 derajat per 20 derajat kali V1. 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali V1. 56 sama dengan 8 kali V1. V1 sama dengan 7 M per S. Jadi, laju reaksi pada suhu 18 derajat Celcius adalah 7 M per S. Soal nomor 4. Dari suatu percobaan disimpulkan setiap kenaikan 12 derajat Celcius, laju reaksi meningkat 3 kali semula. Jika pada suhu 24 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 2/4 menit, maka pada suhu 60 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama T1 sama dengan 2/4 menit sama dengan 9/4 kali 60 sekon. 60 dan 4 dicoret, sama-sama dibagi 4, hasilnya sama dengan 135 sekon. Delta T sama dengan 60 derajat Celcius min 24 derajat Celcius sama dengan 36 derajat Celcius. Vx sama dengan 3,
Tx sama dengan 12 derajat Celcius. 1 per T2 sama dengan Vx pangkat delta T per Tx kali 1 per T1 sama dengan 3 pangkat 36 derajat per 12 derajat kali 1 per 135 sama dengan 3 pangkat 3 kali 1 per 135 sama dengan 27 kali 1 per 135. 27 dan 135 dicoret, sama-sama dibagi 27, hasilnya sama dengan 1 per 5. T2 sama dengan 5 sekon. Jadi, pada suhu 60 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 5 sekon. Soal nomor 5. Perhatikan gambar reaksi MgSO4 dalam larutan HCl encer. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan terdapat pada gambar nomor A. 1 terhadap 3, B. 1 terhadap 4, C. 2 terhadap 4, D. 2 terhadap 5, E. 4 terhadap 5. Soal ini adalah soal tipe pilihan ganda. Saya akan membahas masing-masing pilihan dari A sampai E. Sebenarnya soal ini cukup mudah. Cari komponen yang tidak sama atau yang berubah. Pada gambar, ada 3 komponen, yaitu luas permukaan, konsentrasi, dan suhu. Langsung saja, pilihan A, perhatikan gambar 1 dan 3. Luas permukaan berbeda. Gambar 1, bulat kecil sebanyak 5, gambar 2, bulat besar sebanyak 3. Konsentrasi berbeda. Gambar 1, 0,1 M, gambar 2, 0,2 M. Suhu sama. Gambar 1 dan 2 sama-sama 37 derajat Celcius. Jadi, gambar 1 terhadap 3, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi. Berikutnya, secara cepat, pilihan B, perhatikan gambar 1 dan 4. Luas permukaan berbeda, konsentrasi sama, suhu berbeda. Jadi, gambar 1 terhadap 4, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan dan suhu. Pilihan C, perhatikan gambar 2 dan 4. Luas permukaan berbeda, konsentrasi sama, suhu sama. Jadi, gambar 2 terhadap 4, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan saja. Pilihan D, perhatikan gambar 2 dan 5. Luas permukaan sama. Konsentrasi berbeda. Suhu sama. Jadi, gambar 2 terhadap 5, laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi saja. Pilihan E, perhatikan gambar 4 dan 5. Luas permukaan berbeda. Konsentrasi berbeda. Suhu sama. Jadi, gambar 4 terhadap 5, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Jadi, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan terdapat pada gambar nomor 2 terhadap 4. Soal nomor 6. Perhatikan data percobaan dari reaksi A ditambah B menghasilkan zat hasil. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi terdapat pada data nomor A 1 terhadap 2, B 1 terhadap 3,
C. 1 terhadap 5. D. 2 terhadap 3. E. 4 terhadap 5. Soal ini sama dengan soal nomor 5, tapi datanya diketahui dalam bentuk tabel. Perhatikan pada tabel. Waktu reaksi pada tabel tidak perlu diperhatikan, sebab waktu hanya menunjukkan kalau laju reaksi besarnya berubah-ubah karena pengaruh luas permukaan, konsentrasi, atau suhu yang berubah-ubah. Saya akan membahas masing-masing pilihan dari A sampai E. Langsung saja, pilihan A, perhatikan data nomor 1 dan 2. Luas permukaan sama. Data nomor 1 dan 2 sama-sama berbentuk serbuk. Konsentrasi berbeda. Data nomor 1 0,1 M, nomor 2 0,2 M. Suhu sama. Data nomor 1 dan 2 sama-sama 10 derajat Celcius. Jadi, data nomor 1 terhadap 2, laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi saja. Berikutnya, secara cepat, pilihan B, perhatikan data nomor 1 dan 3. Luas permukaan berbeda. Konsentrasi berbeda. Suhu sama. Jadi, data nomor 1 terhadap 3, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi. Pilihan C, perhatikan data nomor 1 dan 5. Luas permukaan berbeda. Konsentrasi sama. Suhu berbeda. Jadi, data nomor 1 terhadap 5, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan dan suhu. Pilihan D, perhatikan data nomor 2 dan 3. Luas permukaan berbeda. Konsentrasi sama. Suhu sama. Jadi, data nomor 2 terhadap 3, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan saja. Pilihan E, perhatikan data nomor 4 dan 5. Luas permukaan berbeda. Konsentrasi berbeda. Suhu sama. Jadi, data nomor 4 terhadap 5, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Jadi, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi terdapat pada data nomor 1 terhadap 2. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 1 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.